Pernah kepikiran nggak sih, pengen banget investasi, tapi mulainya dari mana ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng dunia investasi yang kelihatannya ribet ini jadi langkah-langkah yang super gampang buat dipahami. Coba deh, ingat-ingat lagi. Mungkin 5 atau 10 tahun lalu uang 100 ribu rupiah di kantong rasanya bisa buat beli macam-macam kan? Sekarang gimana? Beda banget ya? Nah, ini tuh bukan cuma perasaan Anda aja. Ada satu musuh nggak kelihatan yang jadi biang keroknya. Dan musuh itu namanya inflasi. Gampangnya, anggap aja inflasi itu kayak rayap yang diam-diam ngegrogotin nilai uang Anda. Jadi, nyimpen uang di tabungan biasa itu, ya ibaratnya kayak nyimpen kayu berharga di rumah yang nggak anti rayap. Pelan tapi pasti, nilainya bakal terus turun. Terus, gimana dong cara kita ngelawan si rayap ini? Jawabannya simple, kita bikin uang kita kerja buat kita. Betul, investasi itu bukan sekedar nabung pasif, tapi kita ubah uang kita dari kertas jadi karyawan yang kerja keras buat menghasilkan lebih banyak uang. Tujuannya? Jelas buat ngalahin laju inflasi dan ngebangun masa depan finansial yang lebih cerah. Oke, siap? Yuk kita mulai petualangannya. Peta kita hari ini punya 4 perhentian utama. Pertama, kita kenalan dulu sama berbagai kendaraan investasi. Terus kita bandingin mana yang paling ngebut dan mana yang paling aman. Habis itu, kita intip dari sudut pandang syariah. Dan terakhir, kita pelajari jurus rahasia para investor jagoan, diversifikasi. Oke, perhentian pertama, mengenal ragam investasi. Di sini, kita bakal kenalan sama para pemain utama di dunia investasi yang pas banget buat Anda yang baru mau mulai. Nah, ini dia 5 pilihan utama. Ada saham. Ini kayak Anda beli sepotong kecil kepemilikan di perusahaan besar. Kalau perusahaannya untung, potongan kue Anda ikut gede. Lalu ada obligasi. Ini ibaratnya Anda minjemin uang ke pemerintah atau perusahaan, nanti mereka balikin plus bunga. Terus properti. Jelas ya, aset fisik kayak rumah atau tanah. Keempat, reksadana. Ini kayak paket hemat investasi yang isinya udah diracik sama ahlinya. Ada campuran saham, obligasi, dan lainnya. Dan terakhir, emas, si jagoan klasik, yang nilainya cenderung aman pas pasar lagi gonjang-ganjing. Masing-masing punya plus minusnya sendiri. Nah, setelah kenalan, sekarang waktunya kita bandingin mereka satu sama lain. Kita bakal bedah tuntas biar Anda benar-benar paham mana yang paling klik sama Anda. Pertarungan pertama, properti lawan saham. Properti itu kayak benteng, kokoh, nyata, bisa kita lihat dan sentuh. Tapi, kalau tiba-tiba butuh uang cepet, jual benteng kan nggak bisa sehari 2 hari, dan biayanya juga gede. Nah, di sisi lain, saham itu kayak speedboat, liquid banget. Anda bisa jual atau beli dalam hitungan detik lewat ponsel. Plus, dengan modal lebih kecil, Anda bisa punya potongan kue dari banyak perusahaan sekaligus. Lanjut, duel klasik. Saham versus obligasi. Saham itu potensinya kayak roket, bisa melesat tinggi dan ngasih keuntungan gede. Tapi ingat, yang naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat, risikonya tinggi. Sementara itu, obligasi lebih kayak perisai. Imbal hasilnya mungkin nggak bikin kita teriak wow, tapi dia ngasih stabilitas dan rasa aman di portofolio kita. Ini benar-benar kayak main jungkat-jungkit antara risiko dan imbal hasil. Eits, tunggu dulu. Ternyata perisai obligasi itu ada macam-macam. Coba kita lihat bedanya. Obligasi korporasi yang dikeluarin sama perusahaan biasanya nawarin bunga yang lebih tinggi. Kenapa? Ya karena ada risiko perusahaannya kenapa-kenapa. Sedangkan obligasi pemerintah itu dianggap super aman karena dijamin langsung sama negara. Konsekuensinya, imbal hasilnya cenderung lebih rendah. Ini kayak milih antara teman yang janjiin untung gede tapi agak nekat, sama saudara yang jaminannya pasti tapi ngasihnya standar aja. Gimana kalau investasi itu nggak cuma soal untung rugi, tapi juga soal ketenangan hati, soal keselarasan sama nilai-nilai yang kita pegang. Nah, untuk itu, kita sekarang masuk ke dunia investasi syariah. Gampangnya gini, investasi syariah itu cara kita nanam modal yang sejalan sama prinsip Islam. Aturan main utamanya jelas, menghindari yang namanya riba atau bunga, dan jauhin bisnis-bisnis yang nggak etis, kayak judi atau minuman keras. Jadi, yang dicari itu bukan cuma cuan, tapi juga berkahnya. Dan jangan salah, pilihannya tuh banyak banget loh. Ada saham dari perusahaan-perusahaan yang bisnisnya halal, ada reksadana syariah yang isinya udah disaring, sampai ada sukuk sebagai alternatif obligasi konvensional. Bahkan properti dan emas juga bisa dikelola secara syariah. Intinya, Anda nggak perlu ngorbanin prinsip untuk bisa berinvestasi dan ngembangin aset.
Oke, kita udah kenalan sama macam-macam kendaraan investasi. Tapi gimana cara nyetirnya biar aman sentosa sampai tujuan, ngelewatin semua tikungan tajam dan jalan berlubang di pasar? Jawabannya ada di satu kata sakti, diversifikasi. Pasti pernah dengar kan, pepatah jangan taruh semua telur dalam satu keranjang? Nah, itulah inti dari diversifikasi. Dengan nyebarin uang Anda ke berbagai jenis aset, dikit di saham, dikit di obligasi, mungkin ada properti, bahkan ke luar negeri, Anda lagi ngebangun jaring pengaman. Jadi, pas satu investasi lagi anjlok, yang lain bisa nahan. Ini bukan soal menghindari resiko sama sekali, tapi tentang mengelola resiko dengan cerdas. Ini nih salah satu resep diversifikasi paling klasik, portofolio 60-40. Maksudnya, 60% dana Anda ditaruh di saham yang jadi mesin pertumbuhan. Sisanya yang 40% ditaruh di obligasi yang jadi penjaga stabilitas. Ini bisa jadi titik awal yang bagus banget buat nyimbangin antara ngejar untung dan ngejaga keamanan aset Anda. Cara ngebangunnya pun ada langkah-langkahnya. Pertama, kenali diri Anda. Tujuan Anda apa dan seberapa siap Anda sama resiko. Kedua, alokasikan dana Anda ke berbagai aset tadi. Ketiga, diversifikasi lagi di dalamnya. Misalnya jangan cuma beli satu saham, tapi beberapa dari industri yang beda. Keempat, jangan cuma jago kandang, coba lirik juga investasi di luar negeri. Dan terakhir, yang sering dilupain, lakukan rebalancing atau penyeimbangan ulang secara rutin, biar portofolio Anda tetap sesuai rencana. Pada akhirnya, yang perlu diingat adalah ini. Nggak ada yang namanya portofolio terbaik untuk semua orang. Investasi itu personal banget, kayak milih sepatu, harus pas dengan ukuran kaki kita. Portofolio terbaik adalah yang dirancang khusus untuk Anda, yang nyambung sama tujuan hidup Anda, dan yang paling penting, sesuai sama tingkat deg-degan yang bisa Anda terima pas pasar lagi naik turun. Jadi, sekarang petanya sudah ada di tangan Anda. Anda sudah tahu ada kendaraan apa aja dan gimana cara nyetirnya dengan aman. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan Anda memulai. Dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira langkah pertama apa yang akan Anda ambil untuk memulai perjalanan investasi Anda? Terima kasih sudah menyimak.